Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan memaparkan fungsi dari alat VFL, OLS, dan juga OPM dalam alat OTDR. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kak Firdaus. Nama saya Emmanuel Denijaya. Nama saya Ilham Fahri Aziz. Dan mungkin sekarang kita akan lanjut ke dalam bagian alat dan bahan yang akan kami gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam menjelaskan fungsi OTDR. Yang pertama, kita menggunakan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Kemudian kita menggunakan dua alat lainnya, yaitu terdapat HLS atau Hand Light Source dan juga OPM atau Optical Power Meter. Dalam penerapannya, kami menggunakan kabel single mode 5 meter. Baik, karena tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai peralatan teknis yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih alat-alat yang kita gunakan dalam pengujian fiber optik. Yang pertama yang paling besar sendiri yaitu adalah OTDR. OTDR ini atau Optical Time Domain Reflectometer bekerja dengan cara mengirimkan refleksi balik dari sinyal cahaya yang diberikan oleh fiber optik. Dan biasanya OTDR ini memang digunakan untuk menguji integritas dari sebuah kabel fiber optik, karena nanti ini juga akan digunakan misalnya untuk dapat menguji panjang dari sebuah kabel fiber, lalu menguji apakah nanti ada kebocoran di dalam sebuah kabel fiber, lalu nanti menguji sinyal loss dari sebuah kabel fiber seperti itu. Nah, namun OTDR ini juga memerlukan beberapa peralatan-peralatan tambahan selain itu, yaitu yang pertama ada OLS atau Optical Light Source. Jadi sebenarnya Optical Light Source ini digunakan sebagai sumber cahaya yang stabil, nanti bisa digunakan untuk menguji kualitas dan juga performa jaringan fiber optik. Sehingga ketika nanti ada pemeliharaan ataupun instalasi jaringan, OLS ini bisa digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah seperti atenuasi, kerusakan serat ataupun sambungan yang buruk. Jadi dalam OLS ini nanti kita juga bisa mengatur berdasarkan jumlah frekuensi ataupun panjang gelombang yang kita inginkan seperti itu. Lalu selanjutnya yang paling terakhir tidak lupa adalah kabel fiber optik. Di sini kita menggunakan single mode dan menggunakan konektor SC berwarna biru seperti itu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki dalam percobaan VFL atau Visual Fault Locator. Jadi sebenarnya Visual Fault Locator ini digunakan untuk dapat mendeteksi apakah ada kerusakan pada kabel fiber optik. Biasanya kalau ada kerusakan nanti akan ditandai dengan adanya laser merah pada tengah-tengah sambungan. Namun ketika sambungan kabel ini sudah berfungsi dengan baik dan sudah benar, maka biasanya dari ujung titik satunya dengan ujung titik satunya akan mengeluarkan sinar laser berwarna merah. Langsung saja kita masuk ke dalam alat OTDR-nya. Yang pertama di sini kita menggunakan OTDR dari Join With. Pertama kita harus menyalakan terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu di sini di dalam menu yang terdapat di dalam OTDR terdapat menu VFL nih. Nah, lalu di dalam OTDR-nya kita akan memasukkan port fiber optik ke dalam port VFL di sini. Kita masukkan. Lalu kita bisa langsung memulai untuk memencet tombol start untuk dapat melakukan pengujian VFL. Dan beginilah hasilnya ketika sambungan fiber optik ini memiliki hasil kualitas kabel yang baik, sehingga muncul juga di dalam sambungan-sambungan ini tidak terdapat beberapa sinar laser yang keluar dari tengah-tengah kabel. Lalu di sini dalam OTDR juga memiliki beberapa menu tambahan seperti ada 1 Hz, lalu ada 2 Hz. Perbedaan di sini adalah dia akan mengirimkan sinyal laser merah dengan frekuensi 1 Hz. Lalu untuk yang 2 Hz nanti mungkin akan berkedip secara lebih cepat seperti saja. Mungkin sekian hasil untuk pengujian VFL kita. Mungkin kita akan lanjut ke dalam pembahasan berikutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi dari OLS. Langkah yang pertama, kita sambungkan konektor SC pada port keempat yaitu OPM, dan dari port satu lagi kita sambungkan pada port 1 OTDR. Berdasarkan teori, harusnya OLS atau daya terima yang diterima oleh OPM harus lebih kecil dari min 2. Selanjutnya kita klik pada bagian LS, OPM, dan LT bagian sini. Nah, setelah itu pertama kita sesuaikan dulu panjang gelombangnya itu 1310 nanometer. Setelah itu kita klik open. Nah, pada
layar yang tertampil di sini dapat diketahui daya terima dari OPM adalah min 5,179 dan daya terima dalam bentuk mikrowatt yaitu 301,8. Nah, hal ini sesuai dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi bahwa daya terima harus lebih kecil dari Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi OTDR yang terakhir yang akan kami jelaskan, yaitu tentang fungsi OPM atau Optical Power Meter. Nah, Optical Power Meter ini bertujuan atau berfungsi untuk mengukur daya kirim yang dikirimkan oleh dari alat lain yaitu OLS. Nah, pada penggunaannya kita akan menggunakan alat lain yaitu HLS atau OLS sebagai daya kirim. Nah, untuk penggunaannya kita akan nyalakan terlebih dahulu alat HLS-nya, kemudian kita atur antara panjang gelombang OLS dengan OPM harus sama. Untuk OLS kita pakai panjang gelombang yaitu 1310, kemudian pada frekuensi 1000. Setelah mengkonfigurasi pada alat HLS, kemudian kita masuk pada menu OPM. Nah, pada menu OPM ini kita sesuaikan lagi antara panjang gelombang dari HLS dengan OPM. Kita sesuaikan di sini. OPM telah diatur pada 1310. Kemudian kita dapat mulai perhitungannya dengan mengklik measure. Nah, pada teorinya OLS akan mengirimkan daya kirim dengan default -7, sehingga nantinya penerapan dari kabel yang benar akan mendapatkan daya kirim lebih kecil dari -7. Terlihat pada tampilan OPM di mana OPM menerima daya kirim dari OLS lebih kecil dari -7 yaitu -11,98, sehingga hal ini membuktikan bahwa kualitas kabel sudah bagus.